Bu Mia, Halo, halo. halo Bu Merly. Apa kabar Bu Mia? Hai, Ya, lagi kan sibuk organ. apa ini? Sekarang ini sebenarnya sih lagi sibuk sisa-sisa Lebaran ya. Belum masuk sekolah ya Bu? Belum, alhamdulillah masih ada libur sampai hari Senin. Senin baru masuk. Iya. 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 Ibu, sebentar lagi kita akan melakukan sesi coaching nih. Oh, baik-baik Ibu. Ya, coaching adalah memfasilitasi menuju tujuan dengan menemukan langkah dan sumber daya. Apakah bisa Baik. segera kita mulai? Boleh, boleh Ibu. Ya, coaching ini akan kita lakukan paling lama itu 1 jam atau 60 menit. Apakah oke, Ibu? Oh, baik Ibu. Ya. Nah, nanti saya akan mulai dengan menanyakan coaching goals, membahas langkah dan sumber daya. Dan di akhir coaching, saya akan menanyakan tentang kesimpulan dan action plan. Apakah Ibu berkenan? Oh, siap-siap. Oke Bu Ya. Merly. Dan bila kita membahas sesuatu yang mungkin keluar dari topik, nanti saya akan bilang gini, gitu ya, kasih lambang tanda begini, seperti Oh, itu. baik. Dan Baik. nanti saya akan menanyakan apa hubungannya dengan coaching goal. Oke, Ibu? Oke, baik Ibu. Oke, apa ada pertanyaan? Ah, ya, nanti mungkin ya diingatkan aja, mungkin kalau saya tidak melihat simbolnya Ibu Sumerli, bisa juga nanti dengan apa namanya mengingatkan ya lewat suara juga, takutnya keluar topik. Oke, baik, Ibu. Ya, Ya, Bu Mia, selama sesi baik. coaching, saya akan mendukung, mendengarkan Ibu, serta bertanya. Dan saya berkomitmen untuk hadir penuh dalam memperhatikan Ibu. Apakah oke, Ibu? Oke sekali, Bu. Eh, Baiklah, kita akan memulai sesi coaching kita. Ibu Baik. Mia, di, Ya, eh, di akhir sesi coaching ini, apa tujuan yang ingin Ibu Mia capai? ya. Tapi sebelum tujuan, saya boleh cerita sedikit kali ya, Bu Merli ya. Ya, Jadi boleh. begini, jadi situasi saya sekarang ini, saya sangat senang dengan Ibu Merly ada di sini karena saya juga ingin ada teman untuk mengarahkan saya nih, mengingatkan saya untuk mencapai tujuan saya. Jadi begini Bu Merly, saya itu dari 2 tahun kemarin itu memang diminta atau ditunjuk untuk mengurus pelatihan-pelatihan guru di sekolah. Jadi Mm-mm. saya pegang program itu selama 1 tahun, tapi ini sudah berjalan 2 tahun. Dan untuk tahun ajaran ke depan, di tahun ajaran 2024-2025 nanti, saya diminta untuk masih pegang lagi pelatihan-pelatihan untuk guru. Namun berbeda dengan 2 tahun sebelumnya, untuk tahun depan ini sudah ada beberapa catatan-catatan yang menurut saya lumayan penting dan lumayan saya harus mencari tujuan baru nih karena tahun depan itu tahun ajaran baru nanti kita ada rencana sekolah itu untuk menggabungkan antara kurikulum dari luar yang kita pakai dengan kurikulum merdeka yang ada yang sudah kita pakai kira-kira 2 tahun belakangan ini. Jadi rencananya tuh akan kita gabung kedua kurikulum ini. Nah, dari para petinggi di sekolah itu meminta saya untuk merancang, membuat suatu blueprint tentang pelatihan-pelatihan guru untuk tahun ajaran depan yang memfasilitasi guru untuk mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru dan keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan penggabungan dua kurikulum ini gitu Ibu. Nah, jadi berdasarkan itu saya beberapa kali duduk
sendiri untuk coret-coret. Jadi kira-kira apa ini yang akan saya capai. Jadi saya juga harus menentukan juga tujuannya ini mau kemana, apa saja. Nah, pada saat ini saya senang sekali Bu Sumerli juga menanyakan hal yang sama nih tentang tujuannya. Dan saya melihat dari amanat yang diberikan ke saya ini, saya mencoba untuk merumuskan tujuannya ini adalah menciptakan atau membuat blueprint latihan untuk guru di tahun ajaran depan di 2024-2025, bagaimana supaya pelatihan ini akan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan guru dalam menerapkan kombinasi dua kurikulum ini, Ibu. Iya. Ya, jadi lebih ke bagaimana saya mendesain blueprint pelatihan ini sehingga pelatihan nanti yang saya adakan benar-benar tepat guna gitu, Ibu. Benar-benar efektif, benar-benar bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan guru serta efisien, tidak memerlukan biaya yang banyak juga. Seperti itu sih Bu Merly. Jadi Oke. tujuannya agak sedikit besar, jadi makanya saya senang dengan Bu Merly mau membantu saya memfasilitasi saya seperti ini. Iya. Jadi tujuannya adalah membuat blueprint untuk pelatihan guru-guru di mana ini akan digunakan di dalam kegiatan atau program di tahun 2024-2025 supaya 2025. melalui kegiatan program yang Ibu buat ini guru-guru dapat lebih efektif, lebih efisien menerapkan pengetahuan dan keterampilannya dengan menggabungkan antara dua kurikulum ya, kurikulum Iya luar betul. dan kurikulum merdeka. Iya Begitu Ibu? betul. Betul 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 Ibu. Apakah ini realistis menurut Ibu untuk dilakukan? Ah, sebenarnya realistis Ibu dalam hal karena sebenarnya kami itu sudah menjalani ini beberapa karena yang kurikulum dari luar itu sebenarnya sudah jauh lebih lama kami pakai dan kurikulum merdeka 2 atau 3 tahun terakhir ya. Cuman kami memang tidak memadukannya dalam suatu rencana yang matang. Jadi berjalan saja. Nah, kami melihat kalau kami coba mengkombinasikan dengan planning yang matang, itu sepertinya akan bersinergi dan hasilnya akan lebih maksimal dibandingkan kami mengadopsi keduanya dan membiarkan jalan sendiri-sendiri begitu. Jadi kami saat ini memang mencoba, tapi kalau melihat um, sifat ya, apa karakteristik dari kedua kurikulum ini sebenarnya bisa saling menunjang satu sama lain. Cuman kami memang belum coba untuk mensinergikan dalam suatu planning yang matang antara kedua kurikulum ini. Kalau menurut saya sebenarnya terjangkau bisa, tapi memang harus sedikit kerja keras mungkin ya, manajemen waktu dan semuanya sih. Oke. Apakah tujuan ini bisa dicapai dalam sesi coaching kita yang singkat saat ini? Mungkin agak susah ya, tapi mungkin yang saya harapkan nanti ada ide-ide baru yang muncul, yang kemudian nanti mungkin bisa saya bawa dengan tim karena untuk pelaksanaannya mungkin akan memakan waktu lebih lama dalam planningnya nanti ya. Tapi paling tidak di sesi ini saya harap nanti Ibu Sumerli juga bisa memberikan tambahan wawasan sehingga saya bisa melihat potensi-potensi yang ada mungkin atau ide-ide baru yang mungkin bisa mengkerucut yang bisa membantu saya.
Wah, baik Ibu, tadi hasil yang ingin diperoleh adalah kata kuncinya itu menggabungkan ya dua kurikulum yang sudah ada di sekolahnya Ibu supaya kedua kurikulum ini bisa dijadikan, dikombinasikan, bisa digunakan untuk tahun ajaran baru. Seperti itu ya Bu ya? Betul, 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 Ibu. Iya. Iya. Kalau boleh tahu, apa masalah yang dihadapi saat ini? Ya. Sebenarnya masalahnya itu adalah ketika dua kurikulum ini, kita melihat bahwa ketika dua kurikulum ini kami terapkan dan berjalan dengan sendiri-sendiri. Jadi kami melihat bahwa seperti ada dua kali kerja, terus seperti ada mengkotak-kotakan ini eh, bagian kurikulum yang luar, ini bagian kurikulum yang B. Jadi kita melihat suatu acara itu jadi kotak-kotak. Sementara kalau kita mau potensi anak-anak itu lebih keluar, itu sebenarnya uh, kita gabung dan kita melihat mana yang uh, prioritas, mana yang backup, dan kemudian mungkin gantian atau seperti itu. Karena kalau di kotak-kotak jadi memakan waktu lebih lama, memakan biaya juga lebih tinggi, acara yang akhirnya terlalu banyak seperti itu. Ya, tadi Ibu bilang ada mengatakan jadi terkotak-kotak. Betul. Kenapa bisa jadi terkotak-kotak? Karena setiap kurikulum itu mempunyai goal-goal spesifik yang sendiri-sendiri. Misalnya di kurikulum luar itu dia hanya membawahi 3 mata pelajaran inti. Tapi pendekatan-pendekatan yang ada sebenarnya bisa diaplikasi untuk pembelajaran yang lain. Hmm, Kalau yang luar itu hanya fokus di pelajaran bahasa Inggris, IPA, dan matematika. Nah, sementara kalau kita lihat kurikulum Merdeka kan buat semuanya. Tetapi setelah kita kaji lebih dalam, apa yang ada di kurikulum Merdeka itu sebenarnya ada juga di kurikulum luar. Demikian pula sebaliknya. Apalagi sekarang kurikulum Merdeka itu kan sudah project based ya. Ibu sudah banyak um, apa namanya nilai-nilai yang kita ambil, assessment yang kita ambil dari mendorong anak untuk membuat proyek, dan itu sebenarnya hampir sama juga dengan proyek yang luar. Tapi memang kalau kita breakdown dalam uh, topik, dalam tujuan topiknya itu memang agak sedikit berbeda. Tetapi kalau secara garis besar luar tuh sebenarnya bisa nih kita kombinasikan gitu. Jadi oke kalau Ibu. selama ini ya agak terkotak-kotak, gurunya juga jadi bingung karena misalnya mengajar uh, apa kurikulum luar berarti batasnya sampai sini nih. Kalau sudah lewat jangan nih, karena ini porsinya ini. Nanti yang ini bagiannya kurikulum merdeka nih, porsinya ini gitu. Nah, kita melihat sih bahwa uh, menjadikan itu sebagai kotak-kotak tersendiri itu malah justru membuat anak belajar 2 kali. Hmm, Apa namanya? Ya, membutuhkan waktu beberapa kali begitu. oke. Jadi saat ini dua-dua kurikulum itu dipakai, Betul. khususnya pada misalnya saat ini udah 3 tahun ini kurikulum Merdeka, tapi untuk Ya, mata pelajaran bahasa Inggris, IPA dan matematika itu menggunakan kurikulum luar, betul. atau Ya. pakai kurikulum luar, pakai kurikulum dalam, tapi untuk matematika, IPA dan bahasa Inggris 2 kali disampaikan. Hmm, tidak. Jadi kurikulum luar itu kita fokus di bahasa Inggris, di matematika, dan di IPA. Nah, kurikulum merdeka itu di matematika dan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi kalau kita lihat, jadi pelajaran bahasa Inggris dengan metode dari luar negeri, kemudian pelajaran bahasa Indonesia dengan metode uh,
kurikulum Merdeka. Padahal kan ini sama-sama mempelajari bahasa. Sebenarnya pendekatannya ini bisa sama, cuman memang Hmm. kontennya yang mungkin berbeda gitu. Dan demikian pula di matematika ya. Sorry tadi saya lupa menjelaskan di awal. Jadi ada math, ada matematika. Jadi kita ada dua pelajaran. Jadi anak belajar dua kali. Jadi belajar math, belajar matematika. Tapi kalau untuk IPA kita hanya ada science. Kita nggak ada IPA sih. Kita ada science aja. Ya, jadi seperti itu sih. Hmm, jadi pelajaran yang pakai kurikulum luar, tapi sekolah kan sekarang pakai kurikulum merdeka. Tapi untuk Iya, mata pelajaran bahasa Inggris dan sains itu pakai kurikulum luar gitu. iya, Di dalam kurikulum betul. merdeka. Iya, Ya, gitu. ya, ya, saya tahu. Nah, Ibu, menurut Ibu untuk menggabungkan ini supaya menjadi lebih efektif, efisien, menambah pengetahuan, keterampilan guru-guru, langkah-langkah apa Ibu yang diperlukan? Kalau kemarin saya dengan tim sempat meeting-meeting, kita sudah ada meeting kayak dua atau tiga kali sebenarnya. Itu yang pertama kami lakukan langkahnya itu adalah kami harus membedah keduanya, terus memasukkannya dalam diagram Venn begitu, yang mana yang sama, yang mana yang beda gitu. Jadi itu yang sedang kami kejar sekarang. Jadi melihat mana yang sama dan mana yang berbeda gitu. Itu yang pertama kami lakukan. Terus yang kedua, oh iya, yang kami lakukan itu yang mana beda, yang mana sama itu tidak hanya dalam hal topik, tapi kita lihat kontennya ya, topik-topiknya, terus pengetahuan-pengetahuan intinya, dan keterampilan-keterampilan apa yang diperlukan anak dari kedua kurikulum ini gitu. Itu yang kami Wah, lakukan pertama. keren ya Ibu. Ini kerjanya tim ya Bu. Iya kerja tim Ibu. Dan Beneran itu saat ya ada jadi satu tim kita ada perwakilan dari kelas satu, kelas 2, kelas 3, 4. Sorry, kelas satu 2, kelas 3 4, kelas 5 6. Jadi ada 3 orang. Dengan saya jadi 4. itu sudah dimulai sejak kapan Ibu? Sejak kemarin ini kita masuk ke term 3. Kemarin kita mulai di awal Februari. Kita sudah mulai. Oke. Hmm, luar biasa karena yang harus tim Ibu ini bahas seperti yang Ibu sampaikan tadi, membedah materinya Iya, sampai topiknya, sampai kontennya, untuk betul. mana yang sudah sama, mana yang mau ditambahkan, mana yang dikurangi. Keren Ibu. Betul. Ya. Betul, terima kasih. Hmm. Kemudian Ja- sumber daya apa Bu yang dimiliki? untuk sumber daya ini, yang pertama memang konten kurikulumnya sendiri. Karena ya kami harus banyak browsing juga nih untuk kurikulum merdekanya, karena kami hanya kemarin banyak download ya dari ini. Kemudian kalau dari kurikulum luar negeri, karena memang kami apa namanya mendaftar di lembaga tertentu, jadi sudah ada website khususnya, kami tinggal ambil. Nah kalau kurikulum merdeka ini kami masih harus banyak menggali lagi karena ternyata uh, resource-nya sangat kaya ya. Banyak ada ada macam-macam di sini, ada ya topik-topiknya, skill-nya, terus target-target apa learning goals-nya itu banyak sekali. Itu kami yang pertama sumber dayanya kami harus kumpulkan resource-resource dari kedua kurikulum. Kedua, kami ini tentunya laptop dan gadget. Terus ketiga, dari tim, terutama untuk waktunya, karena kami juga harus mengajar, kami harus juga memeriksa. Jadi waktu dari setiap tim yang kami benar-benar kejar itu sih yang sumber daya yang sangat kami butuhkan saat ini. Iya. Eh, apakah menurut Ibu yang sudah terjadi selama
mungkin dari bulan Juli tahun lalu ya, sampai Iya, sekarang masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki berdasarkan yang terjadi di lapangan, sehingga mungkin apakah kurang efektif, kurang efisien menurut apa yang Ibu lihat selama mungkin 10 bulan ini. iya. Yang paling terlihat sekali adalah yang tadi pengotakan-pengotakan itu, di mana em, guru jadi seperti mengajar dua kali, terus seperti materi terulang dua kali, dan itu juga ada beberapa orang tua yang menyampaikan, kok apa yang diajar di math sama apa yang diajar di matematika itu kok seperti pengulangan ya gitu. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua juga ketika melakukan project-project, karena project yang diminta oleh Cambridge itu sendiri, kemudian project-project yang dilakukan oleh guru-guru dengan subjek bahasa Indonesia, sebenarnya apa esensinya sama, tapi memang seperti diulang dua kali karena mungkin faktor bahasa. Jadi karena Hmm. memang di sini anak-anak di support untuk bicara dalam bahasa Inggris, kemudian yang ini di support dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi tapi proyeknya itu sendiri sama. Jadi seperti dua kali kata orang tua murid. Jadi saya seperti datang dua kali untuk melihat hal yang sama, hanya beda bahasa. Terus yang ketiga juga, kami juga jadi kejar-kejaran dengan melakukan tes. Karena ada dua kali proyek besar. Satu proyek aja makan waktu kira-kira sebulan, 2 bulan. Jadi mempersiapkan anak-anak untuk tes di akhir term itu kejar-kejar juga gitu. Jadi ya kita melihat dengan adanya pemisahan ini malah jadi lebih banyak waktu yang dibutuhkan, terus anak-anak jadi belajar dua kali dengan hal yang sama, hanya faktor bahasa saja yang membedakan. Terus yang ketiga, um, orang tua juga mempertanyakan mengapa pembelajaran topiknya hanya diulang-ulang Hmm. sehingga tidak tampak pendalaman materi gitu. Seperti itu sih Bu. Oke, jadi begitu urgent ya untuk kegiatan apa penggabungan kedua kurikulum ini dari Betul, penjelasan betul. yang Ibu dapatkan, yang Ibu jelaskan tadi. Jadi tadi Iya, langkah-langkahnya membedah, kemudian tiap kontennya dibuat diagram, iya, mana yang dibutuhkan, mana yang sama, mana yang perlu ditambahkan. Selain itu berbeda. apa Ya. lagi ya Bu? Selain membedah. Um, ya, mungkin juga kami harus melihat ya um, bagaimana aplikasinya gitu. Jadi kami juga sepertinya saya melihat tadi saya harus juga membedah bagaimana menerapkan keduanya. Itu harus, jadi selain melihat topik, melihat skillnya, apa yang harus dimiliki oleh anak, tapi juga bagaimana cara penerapan keduanya ini. Itu mungkin guru juga harus membedahnya. Terus yang ketiga juga itu kami harus menyusun time framing ya, apa schedule waktu ya, apa namanya uh, time frame itu. Jadi harus ada schedule atau jadwal untuk um, menerapkan ini keduanya ini, penerapannya seperti apa dan memberikan prioritas, mungkin kurikulum mana yang duluan, yang mana yang menyertai atau yang mana yang Hmm. mendukung, ya mungkin seperti itu ya. Schedule Oke. bagaimana menerapkannya di lapangan. Itu saya baru kepikiran itu.
Ya, kalau saya bisa sampaikan lagi, berarti langkah-langkahnya membedah buku sampai kepada konten topik, kemudian Mhm. bagaimana dibedah juga bagaimana cara nanti akan menerapkannya di lapangan, di sekolah, Betul, kemudian memikirkan bagaimana schedule-nya. Berarti betul, kalau betul. dari membedah buku dan cara menerapkannya itu berarti buat modul baru lah ya. Apakah kira-kira seperti itu ya, Ah, Bu? iya, sebenarnya kami juga terpikirkan untuk membuat modul baru, tapi kalau untuk sampai ke modul, kami masih agak pesimis sih sebenarnya karena masalah waktu tadi. Jadi kemungkinan yang kami bikin hanya sampai targetnya adalah di overview atau di silabus dulu ya, Oh baru iya. sampai di overview atau silabus. Modul mungkin akan kami terapkan sambil berjalan nanti. Tapi yang pasti untuk mengejar 3 bulan ini kami mencoba untuk paling tidak payung overview-nya sudah ada hingga ke silabusnya. Seperti Oke, itu. berarti nanti akan sampai ke silabus, tapi belum Rencananya sampai begitu. ya, sampai ke silabusnya, tapi belum sampai menyusun kurikulum yang menggabungkan keduanya ya. Betul, betul. Sepertinya. Ibu, Ya. eh, di antara langkah-langkah itu tadi, mana yang paling penting, Ibu? Yang menurut saya paling penting untuk karena ini pertama kalinya ide menggabungkan itu akan kita lakukan. Jadi menurut saya yang paling penting ini yang urgent adalah membedah keduanya dan membuat diagram plan-nya itu benar-benar lengkap, mana yang sama, mana yang berbeda antara keduanya, dan kemudian topik-topiknya yang bisa saling mendukung, atau yang mana yang lebih dalam, yang mana yang mendukung, dan yang mungkin bergantian. Nah, itu yang menurut kami sangat penting. Dan untuk membedah itu ternyata juga lumayan lama. Karena setelah 1 bulan kemarin dari Februari, kami meeting sampai Maret, Maret aja sampai hanya di minggu kedua Maret ya. Minggu ini kita sudah langsung berhenti. Itu masih 60%, mungkin belum sampai 60% ya, masih 50%. Oke, Ibu. Tapi kerja keras yang dilakukan karena sudah dimulai, jadi sudah mulai tergambar kira-kira seperti apa. Terlihat tadi kan Ibu mengatakan itu loh yang paling penting saat ini, Iya, membedah betul, bukunya supaya bisa betul, apa membuat diagram Venn-nya, mana yang digabungkan, mana yang menjadi prioritas, mana yang tambahan gitu. Ibu, apa yang dapat betul. dilakukan untuk mempermudah hal ini? Iya, ini saya terima kasih untuk pertanyaannya. Saya jadi berpikir ini, Bu Sumerli. Sepertinya memang karena melihat waktu juga ya, jadwal akademik kami yang cukup padat setelah Lebaran ini, kami hanya punya waktu sekitar 1 bulan sebelum ujian akhir. Artinya ujian akhir semester. Itu artinya kami harus bekerja cepat untuk Hmm. menyiapkan pembelajaran di term 4 ini. Dan artinya begitu banyak juga yang harus kami cek, yang harus kami berikan feedback ke anak-anak supaya mereka akan baik nanti di hasil ujian akhir. Dan di saat yang bersamaan untuk 4 guru ini, saya dan dengan 3 tim lagi, itu memang harus juga cepat melakukan pembedahan kurikulum ini. Jadi mungkin yang saya lihat bagaimana mengatasi ini di manajemen waktu sepertinya, Bu. Manajemen waktu, uh, apalagi di saat ini kami sebenarnya masih ada libur dari hari ini sampai hari Sabtu. Jadi mungkin saya bisa kejar persiapan-persiapan untuk mengajar
di term 4 ini, mulai nanti setelah habis Lebaran sampai pertengahan bulan Mei, artinya sebulan ya, itu mungkin saya bisa persiapkan kejar di sekarang, sehingga nanti saya masih ada waktu longgar untuk meeting-meeting bersama tim. Sepertinya di manajemen waktu ini, Bu Sumerli. Ya, untuk mempermudah dan mempercepatnya manajemen waktu. Apakah Iya, ada yang betul. menghambat ya, Bu ya? Yang menghambat sehingga dalam beberapa bulan ini prosesnya terus berjalan gitu. Iya, menghambat itu karena waktu kami jadwal tim itu berbeda. Dalam arti ketika kelas 1 sudah siap, ternyata kelas 3 kelas kelas atasnya belum siap. Itu sebenarnya karena perbedaan waktu pembelajaran di kelas ya. Kelas 1-2 siswa jam 2 sudah pulang. Sementara kelas 5-6 siswa baru pulang jam 3.15. Seperti itu mungkin ya perbedaan waktu untuk meeting bersama tim. Jadi ada Jadi perbedaan waktu dengan tim sehingga mungkin ya agak agak sulit untuk sulit bertemu. untuk waktunya ketemunya. Apa Iya yang menjadi betul. kekuatan ininya, Bu? Tantangannya, apa yang menjadi tantangan dalam dalam timnya Ibu ini? Sebenarnya tantangannya adalah ketika kami membicarakan bahwa ada uh, potensi positif ketika mencoba untuk menggabungkan kedua ini. Jadi kami melihat bahwa dengan menggabungkan ini banyak uh, efektivitas dan efisiensi yang bisa kita capai. Nah, positifnya itu yang membuat kami semangat itu kami ingin mencoba nih melihat bahwa sepertinya dengan saling mendukung dengan berbagai macam feedback dan hasil observasi di 3 tahun kemarin kami melihat bahwa sebenarnya nih potensi anak-anak bisa ditingkatkan nih kalau kita gabung. Jadi ketika kami duduk bersama nilai itu atau pandangan itu tujuan itu yang ada yang bisa sama di kami sebagai tim. Jadi itu yang memacu kami untuk semangat mencoba karena kami melihat sesuatu yang sama. Nah, tantangannya ya ketika ingin mengubah sesuatu pastinya banyak dan tantangan itu nggak mudah juga karena ketika kita mencoba berbicara dengan guru-guru, guru-guru melihat bahwa ya ini nggak gampang, ini banyak. Nanti anak-anak ini sesuatu yang baru. Sementara kemarin-kemarin sebenarnya tinggal perbaiki aja apa yang kurang, tidak usah merombak sampai harus melakukan sesuatu yang baru. Jadi tantangannya adalah dari para guru sendiri, gitu ya, dan juga dari tidak gampang tuh karena ini kami juga belum sampaikan secara lugas kepada orang tua, pastinya orang tua juga akan melihat, wah sesuatu yang baru lagi begitu. Jadi ini tantangannya. Tapi kenapa kami mau maju terus? Berempat ini kami timnya sudah melihat bahwa keefektifan ada di sana dan dari pihak kepala sekolah, wakil kepala sekolah, dan petinggi-petinggi di sekolah juga mereka memang melihat ini juga sebagai suatu yang positif. Dan ini memang ide awal juga kita diskusikan bersama dengan petinggi dan mereka juga melihat bahwa why not kita coba gitu. Iya, berarti ada dukungan ya Bu dari kepala sekolah dan Ada, petinggi-petinggi di yayasan ya. ya betul. Ya. Tadi Ibu mengatakan untuk mempermudahnya bagaimana? Ya harus manajemen waktu ini. Waktu, Jadi, betul. eh, menurut Ibu apa strategi yang akan Ibu lakukan supaya manajemen waktu ini bisa dilakukan? Oke. Wah, ini pertanyaan yang bagus nih, Bu Merly. Jadi saya mencoba untuk melihat tadi jadwal-jadwal tim saya, di mana kelas 1 itu punya jadwal yang berbeda dengan kelas 3 dan 4.
kelas 5 dan 6 juga punya waktu yang berbeda. Kemungkinan sih mungkin saya hanya menjadwalkan mungkin seminggu sekali atau 2 minggu sekali untuk tim bertemu. Tapi mungkin selama 1 minggu itu mungkin 2 hari atau 3 hari setiap level itu jalan sendiri saja dulu. Misalnya 1 dan 2 itu jalan aja tanpa harus menunggu level yang lain. Nanti 3 dan 4 juga jalan saja tanpa menunggu 1 dan 2. Nanti di akhir minggu atau per 2 minggu, per seminggu sekali mungkin bisa dijadwalkan untuk bertemu bersama. Mungkin seperti itu Ibu, Bu Merly. Keren, Jadi keren ada Ibu. jadwal. Ya, saya baru kepikiran ini Bu Sumerly. Iya, jadi keren banget kalau sampai terjadwal seperti itu, pasti itu akan mempercepat ya Bu, sehingga program ini di tahun ajaran baru sudah bisa diterapkan. Iya, Ya, betul-betul. eh, Semoga. yang saya mau lihat juga kan tim ini sudah ada, sudah dibentuk. Kemudian saya mau lihat responnya teman-teman guru itu bagaimana menurut Ibu? Kan ini sudah Iya, merupakan program sekolah, tapi tadi Ibu bilang ada hambatannya itu juga dari guru-guru yang tidak terlalu memberi respon positif seperti itu. Menurut Ibu bagaimana tanggapan guru-guru dan bagaimana cara supaya tanggapan guru itu kalau malam apa memberi support gitu Ibu supaya em, ini nanti benar-benar bisa berdampak untuk anak-anak bisa lebih efektif dan mereka belajar lebih menyenangkan. iya, iya. Iya, betul sekali Ibu. Karena justru tantangan terberat ini kalau berasal dari mereka, karena mereka adalah um, lini depan ya, lini depan ketika ini. Nah, mungkin bukan kesalahan, kekurangan dari tim kami ini mungkin kemarin itu kami sosialisasi ide mengapa perubahan ini diadakan itu hanya meeting-meeting antara kami dengan para petinggi. Hmm. Artinya, ide awal berasal dari kepala sekolah dan administrasi staf, tapi ketika kami diajak untuk ikut berembuk dan kami melihat bahwa itu adalah suatu hal yang positif, sehingga kami bersambut. Nah, namun kami belum cukup waktu untuk menjelaskan secara detail kepada para guru. Artinya, nah kami kemarin kompetisi atau berpacu dengan waktu, kami hanya minta kepada guru-guru untuk merapihkan overview mereka, silabus mereka untuk diberikan kepada kami, sehingga kami bisa membedah. Nah, ketika kami meminta para guru itu, berarti kan ada extra work, ada ekstra pekerjaan yang mereka harus rapihkan, dan kami Juliet juga kemarin awal Februari harus disampaikan kepada kami ya, dan mungkin itu akhirnya tidak tersampaikan dengan baik. Untuk apa detailnya tidak kami gambarkan seperti halnya para kepala sekolah menggambarkan kepada kami. Ketika kami gambarkan kepada guru-guru, mungkin tidak semua melihat itu suatu perubahan yang positif. Yang ada mereka harus menyiapkan ekstra waktu dengan waktu cuma 1 bulan merapikan silabus dan berikan kepada kami. Jadi mungkin mereka langsung bereaksi. Ada mungkin yang bisa melihat bahwa ini bagus, tapi mungkin ada yang melihat bagus sih bagus, tapi extra work mungkin ya. Jadi dari pertanyaan tadi Bu Merly, jadi saya kepikiran bahwa mungkin saya juga harus melakukan sesi di mana saya tidak menjelaskan teknis kepada para guru, tapi juga ada sesi menjelaskan apa sih ide ini, bagaimana yang akan kita capai nantinya, bahwa ide ini tidak semerta-merta datang
untuk melakukan perbaikan tanpa melihat adanya kesalahan atau hal-hal yang perlu diperbaiki di masa lalu. Mungkin sesi ini yang harus ada juga yang saya sosialisasikan kepada para guru sehingga mereka akan lebih semangat. Sepertinya itu Ibu Sumeri. Keren Ibu. Kalau guru dilibatkan seperti itu, tentu mereka Iya, akan menjadi bagian dari tim rasanya ya, walaupun iya tidak betul betul, secara langsung betul gitu. betul Dan itu betul akan betul, menambah kekuatan sih sebenarnya, karena kan betul mereka betul, seperti Ibu bilang tadi kan sumber daya yang ada di sekolah yang betul, potensial. Oke, Ibu, iya betul eh, betul, tadi saya mendengar bahwa eh, Ibu sudah punya tim, timnya sudah berjalan, sudah betul menemukan tahu tantangannya, apa kekuatannya, dan ternyata harus lebih strict lagi di manajemen waktu, bahkan sampai betul sudah membuat pengaturan waktu, bahkan sampai akan sosialisasi kembali lebih detail kepada guru-guru untuk melibatkan semua. Keren Bu, luar betul biasa. betul. Aduh, terima kasih Bu Sem- Sumerli. Semoga apa yang menjadi tujuan Ibu menggabungkan dua kurikulum sehingga anak-anak bisa belajar lebih menyenangkan dan proses pembelajarannya lebih efektif dan efisien seperti yang Ibu sampaikan dapat terwujud. Oh iya Iya Ibu, betul betul. apa Iya, ya tadi hubungannya efektif, efisien dengan apa namanya suasana belajar yang menyenangkan buat anak-anak? iya betul. Karena kita melihat efektif itu nanti saya harus mencoba atau berdiskusi dengan tim sama-sama untuk membuat desain pelatihan untuk para guru selama 1 tahun ke depan itu benar-benar efektif, artinya tepat guna, artinya benar-benar pelatihan yang kami kami uh, bikin dalam blueprint itu benar-benar nanti akan bisa dipakai untuk tahun depan. Jadi guru-guru ikut pelatihan datang tidak sia-sia. Pelatihan tapi ternyata tidak bisa dipakai gitu. Jadi saya harus benar-benar dengan tim ini merancang apa sih sebenarnya kebutuhan para guru ketika ingin menerapkan kedua kurikulum ini digabungkan sehingga apa yang kami desain pelatihan itu tidak membuat guru-guru malah um, waktunya sia-sia mereka menghadiri pelatihan tapi pada akhirnya hasilnya tidak bisa dipakai seperti itu. Jadi benar-benar pelatihan yang tepat guna. Yang kedua efisien yang saya bilang tadi itu dalam soal biaya. Karena pelatihan ini kita mencari narasumber, terus mengkondisikan semua guru untuk hadir itu tidak murah. Terus yang ketiga harus menyenangkan supaya kami benar-benar membedah kurikulum ini mendapatkan esensi dari kedua kurikulum ini sehingga tidak membuat anak malah tambah stres karena kedua kurikulum digabungkan jadi satu, tetapi kami bisa melihat step by step atau berjenjang sehingga esensi anak belajar menyenangkan tetap terjaga seperti itu. Wow, luar biasa, Ibu Mia. Apa yang sudah Ibu rencanakan untuk menggabungkan dua kurikulum ini? Apakah penyusunan program ini akan dapat diselesaikan tepat waktu? Saya optimis sih bisa Bu, karena sudah beberapa tadi strategi yang saya peroleh, di mana kita bisa mengatur waktu dan juga ada strategi untuk di mana guru-guru yang tidak sama jadwalnya berjalan dulu sendiri, kemudian nanti di akhir minggu sekitar hari Jumat itu kita baru usahakan untuk bertemu. Itu seperti itu Bu. Dan beberapa juga misalnya kita melibatkan para guru juga sehingga setiap guru sudah memberikan kepada kami silabus-silabus dan topik-topik yang memang sudah detail.
Jadi lebih mudah bagi kami untuk nanti membedahnya. Jadi melihat strategi-strategi yang sudah ada tadi, saya optimis bisa untuk dicapai di tahun ajaran nanti. Keren Ibu. Ibu tadi mengatakan optimis. Kalau dari Ya, rentang 1 sampai 10 itu ada di nomor berapa Ibu? saya kira bisa di 9, Ibu, Bu Merly. Oh. Ya, kesimpulan apa Iya. yang bisa Ibu Mia ambil dari sesi coaching kita pada saat ini? Kesimpulannya, jadi untuk langkah-langkah penting yang harus saya ambil adalah yang pertama untuk membedah dua kurikulum tersebut, kurikulum yang dari luar dan juga kurikulum merdeka, itu akan kami bedah, termasuk tidak hanya topiknya, tapi juga skill-skill apa, keterampilan apa yang perlu punyai atau dimiliki seorang siswa. Sehingga dengan demikian kami dapat membuat daftar kira-kira pelatihan-pelatihan seperti apa yang membuat guru mampu mentransfer pengetahuan dan skill-skill tersebut kepada siswa. Dan yang keduanya lagi, langkah-langkahnya adalah melibatkan para guru menjadi benar-benar aktif dalam program ini, karena guru nanti yang akan menjadi lini depan dari program ini. Yang ketiga, kami berusaha juga untuk memanage waktu. Jadi saya akan laksanakan dan membuat schedule-schedule atau jadwal-jadwal yang memungkinkan semua ini bisa berjalan dengan baik. Demikian Ibu. Baiklah Ibu. Ah, luar biasa. Dan di akhir sesi coaching ini, saya berharap bahwa apa yang menjadi rencana-rencana yang sudah diprogramkan benar-benar dapat dilaksanakan. Kita akhiri sesi Oke, coaching terima kita, Ibu. kasih. Semoga Iya, bermanfaat. Sampai ketemu di iya, sesi coaching berikutnya. iya. Terima kasih Bu Sumerli sudah memfasilitasi saya hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Oke, bye.